Assalamualaikum. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai hari-hari kalian. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah, menggetarkan hati, dan mungkin membuat kita merenung dalam-dalam. Seorang tenaga kerja wanita asal Jawa Tengah bernama Siti Maryam, bermimpi memperbaiki nasib keluarga dengan bekerja ke luar negeri. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini sekadar kisah tentang tindakan kriminal? Atau ada cerita pilu di baliknya yang patut kita renungkan? Mari kita gali lebih dalam. Sebelum mulai, hadiahkan sholawat untuk kekasih Allah bagi yang beragama Islam. Yuk, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Semoga sholawat ini menjadi penerang di hari akhir dan mengantarkan kita pada syafaat beliau. Dukung dakwah ini dengan like dan subscribe. Dukungan kalian bukan sekadar like, tapi juga amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Setiap share, like, dan komentar baik kalian adalah langkah kecil untuk menyebarkan kebaikan Islam. Malam itu, angin desa Sukoharjo berhembus lembut. Cahaya lampu remang-remang di dalam rumah kayu milik Ibu Maryam menyinari wajah putrinya yang sedang melipat baju ke dalam koper tua. Siti Maryam, gadis 23 tahun yang sejak kecil memikul beban hidup keluarga, tampak penuh harap. Senyumnya mengembang saat menatap tiket dan paspor yang baru saja ia terima dari agen penyalur kerja bernama Bulina. "Maryam, kamu yakin ini aman, Nak?" Suara lirih sang ibu terdengar khawatir. Maryam mengangguk pelan. "Bulina orang baik, Bu. Katanya aku akan kerja di restoran di Kuala Lumpur. Gajinya besar. Aku bisa bangun rumah buat Ibu." Tak ada firasat buruk malam itu. Hanya doa dan harapan yang memenuhi udara. Esok paginya, Maryam dijemput oleh sebuah mobil travel. Ia bersama 3 perempuan lain dari daerah sekitar dibawa menuju Jakarta untuk pengurusan berkas. Di dalam mobil, suasana terasa hangat. Mereka saling berbagi cerita, tertawa kecil, seolah benar-benar akan memulai hidup baru yang lebih baik. Namun sejak mereka tiba di sebuah rumah kontrakan di pinggiran Jakarta, semuanya mulai terasa ganjil. Handphone mereka diminta dengan alasan keamanan. Mereka dilarang keluar rumah, bahkan untuk sekadar membeli makanan. Setiap hari hanya makan mie instan dan air putih. Bulina yang awalnya ramah kini berubah dingin dan tegas. Kata-kata manis berganti perintah pendek. "Diam. Jangan banyak tanya. Semuanya sudah diatur," ucap Bulina dengan tatapan kosong. 3 hari kemudian, malam itu, sebuah mobil box datang tanpa plat nomor. Maryam dan teman-temannya disuruh naik ke dalam tanpa bertanya. Di dalam gelap, mereka saling berpegangan tangan. Tak ada cahaya, hanya bau besi karat dan udara pengap yang mengantar mereka menuju bandara. Tapi tak satu pun dari mereka tahu kemana mereka benar-benar dibawa. Saat mobil berhenti, mereka mendengar suara asing, bukan bahasa Indonesia. Para lelaki tinggi berbadan kekar memeriksa mereka satu persatu. Mata Maryam membelalak. Ini bukan Malaysia. Mereka bukan petugas resmi. Ini bukan bandara. Semuanya salah. Tapi sudah terlambat. Perjalanan yang seharusnya menuju mimpi, justru mengantarkan Maryam ke dalam lubang neraka yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama Maryam di Kamboja dimulai dengan jeritan. Bukan jeritan marah atau kesal, tapi jeritan penuh rasa sakit dari perempuan di sampingnya, yang sedang diseret oleh 2 pria bertopeng ke dalam ruangan tertutup. Maryam hanya bisa membeku. Tubuhnya gemetar. Ia duduk memeluk lutut di sudut ruangan sempit yang berdinding seng karatan dan lantai beralaskan tanah. Tak ada jendela, tak ada pintu yang bisa dibuka dari dalam. Ia baru tahu, mereka tak dibawa ke tempat kerja, tapi ke sebuah rumah penyekapan di pinggiran Phnom Penh, dijaga oleh lelaki-lelaki asing bertubuh besar dan bersenjata. Tak ada kata-kata. Hanya perintah dalam bahasa asing dan cambuk yang menderu jika mereka tak menurut. Maryam satu-satunya dari Jawa Tengah. Teman-teman barunya berasal dari Lombok, Kalimantan, dan Batam. Mereka semua tampak linglung. Salah satunya, Ratih, sudah lebih dulu pasrah. Matanya kosong. Bibirnya pecah-pecah. Ia berkata lirih pada Maryam, "Jangan melawan. Kalau tidak mau dipukuli sampai pingsan." Tiap malam, pintu kandang itu terbuka. Nama mereka dipanggil satu persatu.
Kalau nama Maryam disebut, perutnya seketika mual. Ia tahu ia akan dibawa ke ruangan bercahaya merah. Di sana, lelaki-lelaki asing menunggu. Mereka memperlakukan tubuh Maryam seperti barang. Tak peduli jeritannya. Tak peduli air matanya. Mereka hanya tertawa puas. Setiap pagi, Maryam dikembalikan ke kandang. Tubuhnya sakit. Jiwanya mulai rapuh. Tapi lebih dari itu, ia mulai sadar tempat ini bukan rumah bordil biasa. Ini lebih kejam. Karena setiap perempuan yang menunjukkan tanda-tanda hamil, langsung dipisahkan. Ratih pernah berkata, kalau hamil, rahimmu akan diambil. Bukan anaknya, tapi rahimmu. Maryam mengira itu hanya ancaman untuk menakut-nakuti. Tapi suatu malam, ia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Seorang perempuan asal Madura, masih muda, ditarik oleh dua lelaki keluar. Esok paginya, perempuan itu kembali, tak sadarkan diri. Perutnya dijahit kasar, penuh darah. Ia koma selama 2 hari lalu hilang. Tidak ada yang tahu kemana. Maryam tak bisa tidur malam itu. Ia hanya menangis pelan dalam diam, sambil memeluk kain sarung milik ibunya yang ia sembunyikan di balik baju. Di tempat seperti ini, tak ada harapan. Tak ada hukum. Tak ada Allah yang dijadikan pegangan oleh para pelaku. Yang ada hanya kegelapan, dan Maryam terjebak di tengahnya. Hari itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Maryam duduk mematung, tatapannya kosong menembus dinding seng. Tubuhnya lemah. Sudah 2 minggu siklus bulannya tak datang. Dan para penjaga mulai memperhatikannya. Seorang pria berambut pirang dan bertato naga menyuruh Maryam berdiri. Ia menunjuk ke arah pintu tanpa berkata apapun. Perempuan lain di dalam kandang hanya diam. Tak ada yang berani menatap mata Maryam. Tapi Ratih menggenggam tangan Maryam kuat-kuat sebelum dia dibawa. Jangan lawan. Tapi jangan mati. Apapun yang terjadi, tetap sadar. Langkah Maryam lunglai mengikuti lelaki itu melewati lorong sempit. Mereka tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi alat medis berkarat. Bau darah dan obat menyengat. Di tengah ruangan, ada meja besi dingin. Dan di atasnya, bercak-bercak merah belum dibersihkan. Maryam disuruh berbaring. Tangan dan kakinya diikat. Ia mencoba menjerit, tapi mulutnya dibekap kain kotor. Seorang wanita tua berjubah putih, mungkin semacam dokter ilegal, memasukkan jarum besar ke lengannya. Maryam mulai kehilangan kesadaran, tapi rasa sakitnya terlalu tajam untuk benar-benar pingsan. Perut bagian bawahnya terasa ditusuk, disayat, dikoyak. Maryam menggigit lidahnya sendiri agar tak menjerit. Air mata mengalir deras. Ia sadar, ini bukan operasi medis biasa. Ini adalah pencurian. Pencurian bagian dari tubuhnya sendiri. Rahimnya diambil, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk dijual. Beberapa saat kemudian, semuanya gelap. Maryam terbangun 2 hari kemudian di kandang. Tubuhnya menggigil. Luka di perutnya diperban seadanya. Tidak ada dokter, tidak ada obat. Hanya air asin untuk minum dan sedikit bubur basi yang disuapkan oleh Ratih. Aku lihat rahimmu dibawa dalam toples kaca, bisik Ratih lirih sambil menangis. Maryam hanya bisa menatap langit-langit seng, menggenggam erat kain sarung ibunya yang masih basah oleh darah. Dalam hatinya, ia mengucap nama Allah berkali-kali. Tapi rasa sakit itu tak pergi. Ia tidak hanya kehilangan tubuhnya. Ia kehilangan martabat, harapan, dan kemungkinan untuk menjadi seorang ibu. Namun di sudut hatinya yang remuk, api kecil mulai menyala. Api dendam. Api bertahan hidup. Ia tahu, kalau ia tetap hidup, maka kebenaran harus disuarakan. Apa yang mereka lakukan padanya tidak boleh dibiarkan. Dunia harus tahu bahwa di Kamboja, ada perempuan Indonesia yang diperlakukan lebih hina dari binatang. Luka Maryam belum sembuh sepenuhnya, tapi pikirannya sudah mulai kembali tajam. Setiap malam, saat para penjaga lengah karena mabuk, Maryam mengamati sekitar. Ia menghitung waktu penjagaan, mencatat perubahan lampu, mencatat suara langkah. Di dalam kandang, ia mulai berbicara dengan Ratih lebih sering, menyusun rencana diam-diam. Ada lorong kecil di bawah kasur itu, bisik Ratih sambil menunjuk ke sudut belakang ruangan. Dulu pernah ada yang coba kabur lewat sana. Tapi gagal. Ketahuan.
Mati. Maryam tak gentar. Ia tahu risikonya. Tapi bertahan di sini berarti mati perlahan. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar. Para penjaga mengunci kandang lalu masuk ke ruang depan. Suara musik keras menutupi suara apapun. Maryam dan Ratih bergerak cepat. Mereka dorong kasur usang itu. Benar, di bawahnya ada lantai kayu yang longgar. Ratih congkel papan dengan sendok logam tumpul. Di bawahnya, lubang sempit dengan tanah becek menyambut. Mereka merayap pelan, menahan napas, menghindari bunyi. Lorong itu hanya cukup dilewati satu orang merangkak. Bau tanah, tikus mati, dan sisa kain busuk menusuk hidung. Tapi Maryam terus maju. Setelah hampir 1 jam merangkak dalam gelap, mereka keluar ke belakang rumah tua. Mereka lari, tak menoleh ke belakang. Hujan menutupi jejak kaki mereka. Namun tak lama, suara teriakan terdengar dari dalam. Alarm dibunyikan. Mereka menembus semak, menuju pemukiman warga lokal. Di sana, mereka pura-pura bisu, menyembunyikan luka dan wajah pucat. Seorang wanita tua Khmer merasa iba dan memberi mereka kain kering serta makanan. Tapi Maryam tahu, mereka tak bisa lama di situ. Dengan bantuan wanita tua itu, mereka dibawa ke gereja Katolik di tengah kota Phnom Penh. Pastor di sana mendengar cerita Maryam lewat penerjemah. Wajahnya berubah ngeri. Ia segera menghubungi kedutaan Indonesia. Maryam dan Ratih dijemput secara diam-diam oleh staf kedutaan. Mereka dimasukkan ke mobil tanpa plat dan disembunyikan di rumah perlindungan. Di sana, mereka diberi baju, makan, dan dokter datang memeriksa luka. Maryam mengalami infeksi di bagian dalam perut, sebagian organ tubuhnya sudah tak dapat diselamatkan. Ia divonis tak akan bisa mengandung seumur hidup. Meski tubuhnya lemah, tekad Maryam tetap kuat. Ia mulai mencatat detail wajah pelaku, rumah penyekapan, bahkan nama-nama korban lain yang ia dengar selama ditahan. Tapi harapan itu nyaris padam ketika pihak kedutaan mulai berbelit. Mereka menolak memberi publikasi kasus. Mereka menyarankan Maryam, diam saja, demi keselamatan bersama. Rupanya, kasus sindikat ini melibatkan jaringan besar lintas negara. Banyak aparat tutup mata. Bahkan ada pejabat yang diduga ikut mengatur dokumen palsu bagi para pelaku. Maryam ingin menjerit. Tapi ia hanya menangis dalam diam. Ratih duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Kita sudah terlalu jauh. Kita nggak boleh diam. Seminggu kemudian, seorang jurnalis perempuan asal Jakarta yang sedang bertugas di Phnom Penh diam-diam menemui Maryam. Wartawan ini menerima pesan dari pastor gereja. Dengan kamera tersembunyi, ia mulai merekam testimoni Maryam. Semuanya, dari awal hingga akhir. Video itu bocor ke media sosial. Dan dalam hitungan hari, meledak. Viral, TKW asal Jawa Tengah jadi korban sindikat budak seks di Kamboja. Rahimnya diambil paksa. Judul itu mengguncang Indonesia. Warganet marah. Aksi demo di depan kedutaan. Pemerintah mulai terdesak. Media internasional pun mulai meliput. Kasus ini menjadi isu hak asasi manusia. Mereka tidak bisa menutupinya lagi. Maryam diungsikan ke tempat lebih aman. Perlindungan ketat diberlakukan. Ratih dipulangkan ke Indonesia lebih dulu. Tapi Maryam bersikeras tetap di sana, memberikan kesaksian langsung di pengadilan internasional. Satu persatu pelaku ditangkap. Rumah penyekapan digerebek. Banyak perempuan diselamatkan. Namun sindikat itu masih menyisakan sisa-sisa kekuatan. Karena itu, Maryam harus terus bersembunyi. Meski begitu, wajahnya sudah menjadi simbol perjuangan. Suaranya tak bisa dibungkam. Tubuh Maryam mungkin tak sempurna lagi. Tapi suaranya lebih nyaring dari teriakan siapapun. Ia sudah kehilangan rahimnya. Tapi tidak hatinya. Ia masih hidup. Ia masih berbicara. Ia masih melawan. Dan dunia kini melihatnya.